a'dzarus salati imani. Udzur salat itu ada dua, ya. Satu sebab lupa, yang kedua sebab ketiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, ya, peringatan. Kasratun naumi, banyaknya tidur itu, mimma yurisul faqra lil ghani. Mimma, dari apa-apa, yurisu, yang bisa menyebabkan al-faqra, menjadi melarat, lil ghani, bagi orang kaya. Wa ziyadatuhu, dan bertambah melarat, liman, bagi orang, huwa, yang dia, faqirun, sudah melarat. Wa fil hadisi, dan diterangkan dalam hadis, la yaruddul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umuri illa al birru. Innar rajula la yahrumur rizqa bidzambin adnabahu, khususan al-kadhiba wa kasratun naumi. La yaruddu, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddu, tidak ada yang dapat menolak, al-qada'a, akan ketentuan Allah, illa, kecuali ad-du'a'u, lewat doa. Wala yazidu, dan tidak ada yang dapat menambahkan fil umuri, di dalam panjangnya umur, illa, kecuali albirru, perbuatan baik. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yahrumur rizqa, maka pasti akan berkurang, ya, rezekinya, bidzambin, dengan sebab ia berbuat dosa, adnabahu, yang dia lakukan itu dosa. Khususan, ya, terkhusus, al-kadhiba, adalah dosa berdusta. Wa kasratun naumi, dan yang kedua, ya, terhalang itu rezeki dengan sebab banyaknya tidur. Tujibul faqra, banyaknya tidur itu bisa menimbulkan tambahnya kemelaratan. Wa kadzalika, dan demikian pula, an-naumu, orang tidur uryanan, dalam keadaan telanjang bulat. Idza lam yastatir, apabila tidak memakai penutup, bisyai'in, dengan sesuatu. Wal aklu, dan makan, junuban, dalam keadaan junub. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan pelajaran dari yang lalu, dan ini penjelasan tentang tidur, juga tentang hal-hal lain yang memang perlu dijelaskan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya, ya, menyebutkan bahwa banyak tidur itu bisa mewariskan melarat bagi orang kaya, dan bisa bertambah melarat bagi orang yang sudah melarat. Iya. Ya. Logikanya, orang sering tidur, banyak tidur itu tandanya orang males. Mentang-mentang sudah kaya, males cari duit lagi. Ujung-ujungnya duit yang ada habis. Apalagi orang melarat, sudah melarat, nggak mau kerja. Itu namanya susah wal apayah. Ada sehat wal afiat, ada susah wal apayah. Udah susah tambah payah. Ya, udah ketahuan melarat, tapi nggak mau kerja, tidur mulu. Ya, doanya di masjid, ya Allah, berikanlah setetes rezeki buat saya. Ya, netes doang air. Ya, tuh ngalir tuh airnya. Ya, segelas lumayan. Jadi kita dianjurkan jangan banyak-banyak tidur. Ya. Dalam 24 jam itu, waktu tidur kita berapa jam?
Biasanya berapa jam? Totalnya berapa jam? Total 8 jam. Itu kalau tidur malam dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 udah tidur. Yang benar. Iya. 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 Tergantung yang digantung dah tuh ya. Tapi rata-rata orang perkotaan tidur itu di atas jam 10. Ya. Jam 11-an lah kurang. Nah, ketika kita tidur larut malam, bangunnya menjadi ya kelewat pagi, yakni siang. Tapi kalau tidurnya masih sore, kita bisa bangun masih ketemu malam. Hitungan malam itu masuk waktu maghrib sampai subuh, itu hitungan malam. Ya. Cuman kita ini dibohongi ya, oleh kebiasaan yang sudah berlaku. Disebut malam itu sebelum jam 12. Kalau lewat jam 12 disebutnya pagi. Padahal masih malam. Ini bohong ini supaya kita nggak pada tahajud. Iya. Iya. Kan itu suka disebutkan selamat pagi. Loh, kok pagi? Oh, masih malam. Kan udah lewat jam 12. Berarti kalau malam itu cuma sampai jam 12, setengah dong. Ya. Nggak genep satu malam. Ya. Seperti ceritanya siapa? Roro Jonggrang. Ya, sama siapa itu yang Bandung Bondowoso sama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mau jadi istrinya, tapi dibuatkan 1000 candi. Nah, ini kan nggak tahu ini cerita bener apa enggak ya. Karena Candi Sewu itu ada. Ya. Ya. Minta dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Nah, akhirnya begitu ketahuan sudah hampir jadi itu 1000 candi, ya Roro Jonggrang nyuruh ya, cantrik-cantriknya supaya mengeluarkan ayam atau bersuara berkokok seperti ayam. Kukuruyu, kukuruyu, kukuruyu. Nah, kata Bandung Bondowoso, nah udah pagi ini, belum jadi ini, baru 99. Baru 99 patung. Jadi kadang kita dibohongi oleh keadaan. Disebutnya kalau sudah lewat jam 12 masuk waktu padahal masih malam. Tidur itu yang ideal ya jam 9 itu tidur. Cuman ya kadang-kadang susah karena kesibukan kita. Saya kadang jam 9 masih ngaji, belum pulang. Pulang kadang jam 11, jam 12 ya. Ntar belum subuh udah jalan lagi nih, Pak Jikendar sering lihat nih. Belum subuh udah kabur lagi kita kemana. Ya Allah. Jadi belum bisa mengatur waktu yang tepat. Padahal tidur itu yang terbaik adalah ba'da isya, sesudah tidak ada aktivitas yang lain, ya sudah siap-siap buat tidur. Cuman ya orang kita mah ada aja dah. Kalaupun nggak ada kesibukan, kadang menyibukkan diri. Apa itu? Main HP. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yaruddul qada illa du'a. Ya. Ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak. Yang bisa menolak ketentuan Allah adalah doa. Karena itu kita diperintahkan untuk berdoa. Mohon kepada Allah. Tapi tentu di balik doa sebagai umat Islam yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, di balik doa ada ikhtiar. Karena doa itu bagian dari ikhtiar, namanya ikhtiar batinan. Ya, ikhtiar batin. Nah, usaha untuk mendapatkan sesuatu namanya ikhtiar zahiran. Ikhtiar zahirnya kerja, ya. Ikhtiar batinnya doa, mohon kepada Allah supaya tambah rezeki. Nah,
batiniyahnya, lahiriahnya kerja. Nah, itu ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin itu ikhtiarnya dua. Ikhtiar dengan doa dan ikhtiar dengan kerja. Kalau doa saja nggak mau kerja, itu tandanya orang malas. Doa dulu lah, kapan datangnya orang dapat usaha. Atau sebaliknya, orang itu usaha, ikhtiar, kerja, semangat kerjanya luar biasa, tapi nggak ada doanya. Itu ciri-ciri orang kafir. Orang kafir itu tidak mau berdoa kepada Allah. Ya. Kalau sukses diakui sebagai kesuksesan pribadi, bukan campur tangan Allah. Ya. Seperti Qarun. Ya. Qarun itu ketika diperintah untuk zakat, untuk sedekah sama Nabi Allah Musa, dia jawabnya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa sukses ini karena kemampuan saya. Saya bisa sukses karena ilmu saya, ketekunan saya, ya, uletnya saya. Jadi saya jadi sukses. Nggak ada campur tangan orang lain. Kenapa saya harus ngasih zakat, ngasih sedekah sama orang lain? Orang ini hasil kerja keras saya. Tidak diakui bahwa di balik itu ada kuasa Allah. Jadi perbanyak doa. Justru kalau kita tidak pernah doa, kita ini dianggap orang sombong. Ya. Kalau nggak pernah mau meminta kepada Allah, ya, kata Allah kita ini dianggap orang sombong. Kita diperintah untuk doa. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepadaku, nanti aku penuhi. Jadi ya doa saja. Wala yazidu fil umur illal bir. Kata Rasulullah, umur tidak akan bertambah kecuali orang berbuat kebaikan. Nah itu nyatanya orang yang tukang maksiat umurnya panjang. Orang yang ahli ibadah nggak sampai tua udah meninggal. Gimana itu? Makna yazidul umur, bertambah umur, itu tidak mesti tambahnya umur itu, tapi tambah umur itu artinya berkah dalam hidup. Kalaupun dia meninggal dunia dalam iman, ya, dalam husnul khatimah, kemudian sekalipun dia sudah meninggal dunia, masih ada nilai-nilai kebaikan yang pahalanya manjang. Itu namanya yazidul umur. Ya. Orangnya sudah meninggal, tapi nilai-nilai kebaikannya masih nyambung. Caranya bagaimana? Punya duit, ya, wakafin atau sedekain, ya, yang menjadi sedekah jariah. Ya. Punya duit, beli mushaf Al-Quran, taruh di masjid, di majelis-majelis ta'lim. Selama masih dipakai, sekalipun kita sudah tiada, pahalanya tetap ngalir. Itu antara lain. Punya ilmu, manfaatin, amalin ilmunya. Kemudian apa yang menjadikan sebab rizki itu seret? Kata Rasulullah, innar rajul la yahrumur rizqa bidambin adnabahu khususan al-kadhib. Bahwa orang itu rezekinya menjadi seret karena dia berbuat dosa, khususnya dosa bohong. Ya. Dosa bohong ini bisa bikin seret rizki. Ya. Mula-mula si orang bohong itu dapat keuntungan. Tapi kalau yang dibohongi tahu, lama-lama udah putus rezekinya. Ya. Jadi dosa kadzib, dosa bohong, itu bisa menjadikan sebab rezeki jadi susah. Karena itu jangan pada berbohong. Kemudian kasratun naum tujibul faqra. Sering tidur, banyak tidur bisa menimbulkan fakir. Banyak tidur bisa menimbulkan fakir. Utamanya tidur ba'da subuh dan tidur ba'da asar. Itu upayakan oleh kita, jangan tidur ba'da subuh kecuali tidur kita matahari sudah terbit dengan sempurna.
Karena itu bisa yurisul faqra wa yurisul mardo. Bisa menjadikan sebab kemelaratan dan juga bisa menjadikan sebab penyakit. Tidur ba'da subuh itu bisa jadi sebab penyakit. Coba kita kalau misalnya ngantuk banget habis subuh tidur lagi, itu ntar bangunnya badannya pada sakit. Badannya pada sakit, pada pegel. Puasa masa dengan tidur lah tuh. Iya. Puasa juga ya upayakan ba'da subuh itu jangan tidur. Karena apa? Kalau tidur, apalagi habis makan, itu saripati makanan itu menjadi nempel, tidak menjadi tenaga. Itu bisa menjadikan beberapa penyakit. Ya bisa penyumbatan darah, bisa darah tinggi, bisa diabetes dan sebagainya. Maka kalau kita makan, selesai makan, kalaupun mau tidur, mau istirahat, itu upayakan oleh kita habis makan itu gerakkan, ya, kita jalankan kaki itu jangan kurang dari 40 langkah. Ya. 40 langkah kemana kayak dulu muter-muter. Ya. Jadi itu makanan itu sudah bergerak menjadi tenaga, menjadi energi. Tapi kalau tidak menjadi lemak, ya, akhirnya bisa menjadikan sebab penyakit itu antara lain. Kemudian tidur pagi itu, ya, kita bahasa saya sih ini nantang matahari. Ya. Kata matahari, kamu ngeledek saya ya. Ya. Saya keluar, kamu ngumpet. Gitu, ya. Iya. Begitu matahari keluar, kita ngumpet, gitu, bersembunyi. Maka jemput itu terbitnya matahari. Ya. Burung aja, ya. Begitu udah mulai remeng-remeng, itu berkicau. Berkicau itu berzikir. Ya. Ya. Sesuai dengan ya jenis burungnya lah. Burung curucuk ya borok-borik, borok cikrok, borok-borik, borok cikrok. Ngomongin orang borokan burung. Ya. Terus nanti kalau sudah terang dia terbang cari makan. Cari makan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah kenyang, dia zikir lagi, kicau lagi. Sore hari keperaduan sebelum tidur itu zikir lagi, kicau lagi. Maka orang itu akan menjadi baik dalam hidup kalau dia hidupnya kayak burung. Ya. Zikir, ya. Berangkat, cari rezeki, kemudian sedapatnya, sekalipun di situ rezeki masih banyak, ya, saya sesuai dengan kapasitas rezeki saya, selesai pulang, ya, zikir lagi, istirahat. Jadi pikiran fresh. Ya. Tapi manusia nggak begitu. Ya. Orang dikasih rezeki itu tidak seperti binatang. Kalau binatang dia makan secukupnya. Sekalipun masih lebih, masih ada, dibawa nggak sama burung, sama binatang? Nggak ada, biarin dah buat rezeki orang lain, buat rezeki yang lain. Tapi coba kalau kita manusia, ya, udah suruh dimakan di situ, ya, masih nyari plastik, ya, ya, iya kan? Ya, kata pepatahnya, anak itik dimakan tikus. Ya. Kalau ada plastik, buruan dibungkus. Ya. Ya. Ada yang ditinggalin nggak tuh? Enggak, bawa semua. Dikasih beras, keperluan makan sehari, seliter, dikasihnya sekarung, dipanggul sekarung-karungnya. Iya. Burung nggak ada yang begitu binatang. Makannya secukupnya, selesai ya sudah. Ditinggal. Makanya ya makhluk Allah yang makannya pakai alat makannya, maka dia akan makan secukupnya. Tapi kalau yang makannya pakai tangan, itu pasti merasa tidak cukup. Siapa yang makan pakai tangan? Ya kita sama saudara kita itu. Yang mirip-mirip kita.
maka disebutnya jadi orang serakah, tamat. Jadi hindari tidur sore ba'da asar menjelang maghrib itu jangan tidur. Karena itu juga yurisul faqra, yurisul mewariskan mardho, penyakit. Juga menyebabkan sempitnya rezeki yaitu an-naumu uryanan, tidur telanjang bulat. Ya, ya Allah. Ya kalau ya nggak bisa ya yang nggak bisa ya nggak bakal bisa ya. Ya, tapi kalau yang bisa ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau kita nggak bisa. Ya. Dulu manten baru juga nggak bakalan begitu. Iya, masa yang ngablak semua ya. Idza lam tastatir bi syai'in. Ya. Jadi jangan sampai ya sekalipun hawanya gerak, cuaca panas, tetap harus ada pakaian yang menempel. Jangan sampai sama sekali tidak berpakaian. Kemudian yurisul faqra pula, mewariskan melarat juga al-aqlu junuban. Dalam keadaan punya hadas junub dia makan. Itu bisa jadi mewariskan fakir. Nah terus caranya bagaimana? Misalnya bulan puasa ini, bulan puasa. Ya. Bapak-bapak pulang tadarus ya, sampai di rumah nyayur ya. Nyayur sama istrinya. Biasanya langsung mandi apa tidur? Tidur. Mandi malam-malamnya dingin lagi. Tidur. Bangun pagi mepet subuh. Mandi dulu baru sahur apa sahur dulu baru mandi? Sahur dulu baru mandi. Berarti masih dalam keadaan junub, kotor. Kalau kita sedang dalam keadaan junub, kita mau makan, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sunnahnya punya wudu, supaya tidak hilang keberkahan. Malam junub mau tidur, wudu. Jadi, supaya sekalipun dalam keadaan junub, kita punya wudu. Lalu kemudian, wattahabunu bi isqatil ma'i ma'idati. Dan tahawun, menganggap remeh, biisqatil ma'idati, dengan melempar tempat makanan ya. Itu juga mewariskan melarat. Jadi jangan melarat-melarat amat. Kenapa gitu? Piring ya kalau udah gompel buang gitu ya. Jangan juga masih dipakai. Atau piring plastik yang udah kena wajan jadi meleot, buang udah. Karena itu bisa yurisul faqra. Atau piringnya ya mentang-mentang piring plastik main dilempar aja. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian wa harqu qashril basali wa qashris sawmi. Ya. Membakar kulit bawang merah atau kulit bawang putih. Tuh, kulit bawang kan bawang disobekin tuh kulit-kulitnya yang tua, yang kering tuh. Itu jangan dibakar, buang-buang aja. Kemudian wakan sulbaiti lailan, nyapu rumah malam hari. Nah, ini sering ini ya. Ya, nyapu rumah malam hari itu bisa yurisul faqra, mewarisi melarat. Illa darurat, kecuali darurat. Ya. Darurat itu ya ada yang nyampah ya. Ya ada yang nyampah. Kalau nggak dibersihin ya jembrung di situ ya. Apalagi makannya di situ, tidurnya di situ, yang gelar kasurnya juga di situ. Ya itu namanya darurat. Tapi kalau nggak darurat itu malam hari jangan nyampah. Kemudian watarqul qumamati bidammil qafi ay al-kanasati fil bait. Meninggalkan sampah di rumah. Ya. Tuh, biasanya kan sampah dikumpulin taruh di plastik tuh. Ya. Cantelin dah tuh tempat sampah di dalam rumah. Ya. Itu jangan. Ya. Ya. Jadi tarkul kumam, ya. Meninggalkan sampah di dalam rumah itu jangan. Tuh keluarin tuh kalau udah masuk ke
plastik atau tong sampah, tuh, keluarkan dari rumah. Maka di luar rumah itu ada siap wadah untuk sampah, tong sampah. Cuman kadang-kadang kita bikin tong sampah di luar, sampah orang yang dimasukin ke tong sampah kita. Iya. Baru dibuang pagi hari berikutnya, nah ini udah penuh sampah siapa ini? Ya, mana nggak ada sampah berkat, di situ ada kertas sampah berkat lagi. Iya, berkatnya kita nggak kebagian, kertas sampahnya masuk di tong kita. Iya, jangan gitulah. Ya. Kalau nggak punya ya bikin sendiri. Dan pada nggak mau ke tempatan, maunya tempatnya sendiri bersih. Paling tidak ya samping rumah ada cantelan plastik gitu ya, karena kalau di bawah takut berantakin kucing atau tikus. Wal masyu amamal masyayikhi. Kemudian termasuk mewariskan kemelaratan adalah orang berjalan di depan guru. Ya. Guru di belakangnya, dia di depannya. Nah, ini namanya tidak punya adab. Ya, kita harus mengedepankan guru. Ya. Jangan guru di belakang kita. Gurunya apa guru? Iya, ya guru. Ya. Ya pokoknya yang kita tahu bahwa dia adalah guru. Iya, melakukan buri. Ya di depan guru. Ya. Ya, mau gurunya atau guru orang lain, kalau kita tahu bahwa dia mu'allim, dia orang berilmu, maka ditempatkan di depan. Kalau kita tahu. Lain halnya kalau kata guru, udah kamu yang di depan deh, saya di belakang. Kayak Rasulullah begitu. Ya Rasulullah itu nggak mau di depan. Beliau lebih senang di tengah. Atau bahkan kadang-kadang di belakang. Itu lain. Kan ada kaidahnya begitu. Adab itu didahulukan daripada perintah. Misalnya gini, Sayyidina Abi Bakar itu diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar nggak mau, ya, karena adab, punya akhlak, ya, punya akhlak. Beliau nggak mau, nggak ya Rasulullah, selama engkau masih bisa jadi imam, silahkan jadi imam. Saya di belakang. Nah itu namanya mengedepankan adab. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf ketika disuruh sama Rasulullah jadi imam, dia jalan. Karena apa? Menjalankan perintah, ya, itu dikedepankan daripada adab. Artinya karena yang perintah itu guru, ya, apalagi Rasulullah sebagai, ya, pusatnya guru, ya, maha guru, kemudian perintah, hey Abdurrahman bin Auf, silakan jadi imam. Akhirnya beliau jalan maju. Ya. Dia jalan maju jadi imam karena menjalankan perintah. Berarti mengedepankan perintah, mengabaikan adab. Ya. Boleh, karena yang perintah adalah guru. Tapi Sayyidina Abu Bakar sekalipun yang perintah guru, nggak mau, karena punya adab, akhlaknya tinggi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu kata Rasulullah, seandainya iman orang Islam, ya, seluruhnya, ya, ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar di timbangan yang lain, masih tetap lebih berat imannya sahabat Abu Bakar. Iman orang sedunia nih dikumpulin jadi satu, ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, masih lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, nggak ada bandingan udah. Iya. Jadi kita kalau ingin berkah, menjadi tidak fakir, ya, kita jalan di belakang guru. Wanida'ul walidaini bismiha, menyebabkan melarat juga manggil bapaknya, ibunya dengan namanya. Ya. Bapaknya namanya Abdullah,
Loh, dulu, tolong dong loh, ambilin minum. Gitu. Anaknya manggil bapaknya begitu. Iya, manggil nama. Iya. Nah itu, ini zaman sekarang mah nggak aneh, ya. Nggak aneh, nggak ngerti dah itu bagaimana ceritanya ya. Kok bisa seperti itu, ya. Ya mungkin karena ilmu adab itu sudah mulai banyak hilang, ilmu tata krama. Ya. Dulu aja sekolah SD itu pertama kali nulis, yang ditulis pasti budi. Iya, mulai belajar nulis itu ini budi, ini kakak budi, ini adik budi, ini bapak budi, ini ibu budi, ini kakek budi, ini nenek budi. Dulu begitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah itu artinya adalah ini budi, ini anak yang berbudi, ini kakak budi, ini seorang kakak yang berbudi, ini bapak budi, ini seorang bapak yang berbudi, terus begitu. Jadi tidak meninggalkan budi, itu akhlak. Manggil orang tua senamanya. Ya orang tua sih mungkin ngelus dada aja, ya Allah tuh bocah yang ngajarin siapa. Ya, manggil bapaknya nggak pak, tapi senama. Wa ghaslul yadaini bitin, mencuci kedua tangan dengan tanah. Ya, ya. Nyari air nggak ketemu, nyuci tangan pakai tanah. Itu juga menyebabkan melarat itu. Wa tahawunu bis salati, dan menyia-nyiakan terhadap sholat, ya, menganggap rendah sama sholat. Ya. Sudah masuk waktu sholat, tidak mensegerakan sholat, sholatnya ditunda-tunda, itu namanya at-tahawun bis sholat. Ya. Itu bisa menyebabkan melarat. Wa khiyatatus sawabi wa huwa ala badanihi, menjahit baju yang masih menempel di badan. Ya. Karena saking buru-burunya ada yang sobek nih ujungnya, dia nyari benang sama jarum dijahit sambil dipakai. Itu nggak boleh itu. Ya, ya, lepas dulu. Masang kancing itu lepas dulu. Jangan karena buru-buru dijahit. Ya. Satu menyebabkan fakir, yang kedua menyebabkan bahaya bagian anggota badan bisa ketusuk jarum. Wa isra'ul khuruji minal masjid, dan bergegas-gegas keluar dari masjid, ya, selesai sholat, ya. Salam kanan, salam kiri, langsung jalan keluar, nggak nunggu zikir dulu sampai selesai. Ini bisa menimbulkan fakir, melarat. Ya Allah, sampai seperti ini. Ya, pantesan banyak yang pada susah hidupnya. Ya, karena sholat begitu salam langsung kabur, nggak ada istighfarnya. Wa tabkiru bidzahabi ilal aswaqi, dan pagi-pagi buta sudah pergi ke pasar. Ya. Ini tukang sayur ini. Ya, artinya mendahulukan mencari keuntungan dunia, mengabaikan melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi lebih memilih mengejar dunia daripada ibadah. Nah kalau memang berangkatnya ke pasar itu jam 3 karena mau belanja, ya berangkat bawa pakaian sholat. Begitu masuk waktu tinggal tuh gerobaknya sebentar, ikut sholat jamaah. Rapi, kerjakan lagi apa yang dikerjakan. Karena ada kejadian begini. Tukang sayur pernah ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya ini karena takut sholat subuhnya kesiangan, jadi saya jam 3 sebelum berangkat ke pasar, saya udah sholat subuh. Ini mungkin karena ketidaktahuan dia bahwa sholat itu adanya di waktu. Ya. Sebab kalau saya nunggu sholat subuh, kesiangan Pak Ustadz. Jadi saya bangun, sholat subuh, sekalipun jam 3, baru jalan. Ya. Nanti biar kata masuk waktu subuh, saya udah gak sholat lagi. Piye toh sampean iki kamu. Ya, kata saya bukan begitu. Sholat itu adanya di
waktu. Kalau belum waktu kita sholat ya nggak sah. Ya. Sekalipun kita sudah ada di tempat sholat. Ya. Jam 11 kita sudah sampai di Masjid Alexandria, sholat duhur duluan karena mau pergi, ya nggak sah. Sekalipun sudah di tempat sholat. Karena sholat itu adanya di waktu. Nah, terus gimana Pak Ustaz? Sampean berangkat ke pasar, bawa baju koko, bawa kain sarung, dilempit, taruh di plastik, peci sekalian siapin di situ, udah berangkat. Begitu belanja, nata barang-barang, udah selesai atau belum selesai, masuk waktu subuh, tinggal sebentar, berangkat sholat, kemudian rapi sholat, balik lagi, teruskan. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran begitu? Ya Allah. Wal bad'u firruju'i minha, dan terlambat kembali dari pasar, ya, itu juga bisa menyebabkan melarat. Ya. Terlambat itu artinya tidak mensegerakan urusan-urusan dunianya sehingga terganggu urusan akhirat. Wa tarku ghaslil awani, dan membiarkan mencuci bejana-bejana atau wadah-wadah. Ya. Jadi kalau kita sudah selesai makan malam, itu usahakan oleh kita di wastafel itu jangan ada sisa piring kotor. Ya. Bersih. Malam itu wastafel itu udah bersih, nggak ada tertinggal gelas kotor, piring kotor, mangkok kotor. Ya. Ya. Tuh bisa yurisul faqr. Ya. Bersih semua, rapi, taruh di tempatnya. Bagaimana Bu? Ya. Nah, ntar dah pulang ngaji dipraktekin ya supaya hidup tambah berkah. Wa syira'u kasril khubzi minal fakri, dan membubuk roti dari orang fakir ya, yang suka meminta-minta. Ya. Nah, bahasa kita membeli beras orang melarat yang boleh hasil dia minta-minta. Kan ada orang minta-minta itu bawa kantong beras tuh. Jadi dikasih. Itu nggak dimasak sendiri dia. Dia jual. Ya, dijual. Itu kalau kita tahu itu beras boleh minta-minta, ya. Kalau dia mau jual, jangan dibeli. Ya. Ada yang lebih parah, ya. Jual berkat. Ya. Biar nggak dapat undangan, ada orang kendurenan dia datang. Ntar dia bawanya berkat 2. Ya. Satu dibawa pulang, satu dijual ke tetangganya. Mau nggak diberkat? Berapa po? Berapa mas? 20.000 dah. Masya Allah. Ada aja yang begitu ya. Iya. Pokoknya di mana dengar ada orang selamatan, biar kata nggak diundang, datang dia. Itu namanya masbok. Masbok. Kayak orang sholat masbok. Ada yang begitu. Ya, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, itu orang berkat mestinya diputer, geser ke sampingnya, geser lagi ke sampingnya, geser lagi ke sampingnya. 3 atau 4 berkat masukin blebek-blebek jadi satu di plastik. Kata saya, ya Allah, ini orang maruk amat berkat. Tanpa malu-malu dia teng-teng aja di bawah. Masya Allah. Yang begitu itu justru yurisul faqra, menjadikan sebab dia melarat. Nah, kalau kita datang ke kendurenan, undangan gitu, kita yang kudu punya pengertian. Biasanya kalau Ustadz kan nggak mungkin masukin sendiri, ya. Jadi yang sekiranya ini berkatnya Ustadz, bukain plastiknya, ya, ya, masukin nama sampean itu, karena Ustadz biasanya kan malu tapi mau. Tahu tuh Ustadz sebelah mana yang begitu. Iya. Begitu yang lain neng-teng ada buahan, ada kue, ada apa. Punya Ustadznya neng-teng berkat doang, celing gitu ya. Iya. Ya, tapi 2 lumayan. Ya. Kalau ya sahibul baitnya paham nggak, udah disiapin sendiri.
Begitu berkatnya Ustadz mau dituangin, udah jangan Ustadz udah disiapin sendiri. Nah, itu namanya pengertian. Ya. Ini mah berlaku umum buat Ustadz siapa aja. Bukan berarti saya minta dibegituin, enggak. Ya. Ya. Kayak model misalnya bikin maulid, bikin Isra Mi'raj, itu kan ya biasanya ngundang Ustadz dari tempat lain, dari luar. Amplopnya yang buat Ustadz luar 1 juta, 2 juta. Giliran Ustadznya sendiri, bagian doa, amplopnya sama ngaji rutin biasa. 200, 300, paling gopek gitu ya. Nah itu kalau bahasa teman-teman para asatid, kita-kita yang nanem, kita-kita yang nyiramin, ya, kita-kita yang jagain buahnya, begitu panen, yang terima panen orang lain. Makanya jangan dilupakan tuh guru-gurunya sendiri, jangan kemudian ada ustadz lain aja, ustadz lain yang dikasih gedean, gurunya sendiri nggak dipikirin. Ya Allah. Ini sifatnya umum. Namanya saya ngasih pengertian nasihat sifatnya umum, bukan untuk diri saya pribadi. Mana tadi? Beli beras ya, dari orang yang minta. Wa idfa'us siraji bin nafsi, meniup lampu dengan mulut ya. Ya lampu ya zaman dulu pakai lampu ceplek, lampu teplok ya. Kalau sekarang mana ada lampu listrik dimatiin pakai ditiup. Itu juga sama juga ya minum es ditiup ya. Wal kitabatu bil qalami al maq'udi ya. Dan menulis dengan pulpen yang diikat-ikat. Wal imtisyatu bimashtin maksurin, dan menyisir rambut dengan sisir yang sudah rontok. Sisir udah rompang, ya. Buang udah, ganti sisir yang baru. Ya, melarat amat sih sisir ruang udah rompang masih dipakai aja. Udah rompol kanan kiri masih dipakai aja. Wa tarkud du'a lil walidain, meninggalkan doa untuk kedua orang tua, juga yurisul faqra. Wa ta'ammumu qa'idan ya. Kemudian memakai imamah qa'idan sambil duduk ya. Memakai peci atau memakai ubel-ubel sambil duduk. Wa tasarwulu qa'iman, pakai celana sambil berdiri ya. Itu juga ini namanya adab tata krama. Pakai celana ya sambil duduk ya. Ngangkat kakinya sambil duduk. Kalau sudah masuk di kaki baru berdiri. Kalau duduk terus ya nggak masuk tuh celananya. Iya. Terutama yang sudah umur ya. Ya karena ngangkat kaki sebelah udah nggak kuat ya. Sambil duduk. Iya, bisa jatuh. Wal bukhlu, medit, kikir, itu bisa jadi melarat. Wa huwa man'us sa'il, yaitu ngusir orang minta-minta. Mimma yafdulu indahu, dari rizki yang lebih pada dirinya. Wa taqdiru ya, dan mempersempit. Wa huwa at-tadyiqu fin nafaqah ya. Pelit memberikan belanja kepada istri. Nah, ini biar pada denger nih. At-taqdiru ay at-tadyiqu fin nafaqah ya. Wal israfu ya. Kepada istri pelit ya. Ngasih uang belanja sama istri perhitungan banget ya. Tapi giliran di tempat kerjaan ya, kalau makan siang traktir perempuan-perempuan lain tuh di kantornya, berani bayar mahal. Ada yang begitu? Ya, yang masih kerja, ya, orang udah nggak kerja, mau traktir siapa? Ya. Wa mujawazatut tawassut, dan orang melampaui batas kemampuan, israf, ya, berlebih-lebihan. Itu juga menjadi sebab dia jatuh fakir. Wa dzakarahu as-Suwaifiyyu, dan menerangkan
dalam hal ini adalah Imam As-Suwaifi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Kata Rasulullah, sebaik-baik urusan perkara adalah yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Apa saja, ya. Termasuk sholat kecepatan yang nggak nyaman, telaten juga nggak enak, tuh, yang sedang aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khuluqus sayyi'u yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala. Ya. Kata Rasulullah, akhlak yang buruk, perilaku yang tidak baik bisa merusak amal perbuatan, ya, nilai-nilai kebaikan seperti rusaknya madu oleh khallu, oleh cuka. Cuka, ya, madu disiram cuka, ya udah kecut, udah nggak manis lagi. Ya. Nah, itu orang yang punya akhlak yang buruk. Itu bisa menimbulkan, ya, penyakit yang namanya al-faqru, yaitu melarat. Oleh karena itu, kita harus bisa menghindari dari hal-hal yang tadi kita bahas, supaya kemudian fakir itu terhindar dari kehidupan kita. Kita terhindar dari penyakit fakir. Insya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.